Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita semua dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kisah kali ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Abdi menuntut balas akan pengkhianatan ayah angkatnya yang telah menjadikannya seorang pembunuh, serta harus menyelamatkan wanita yang telah menyelamatkannya dari kematian. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan keadaan di sebuah penjara yang lagi dibersihkan oleh salah seorang tahanan. Tak lama kemudian, seorang kepala sipir datang yang ingin menemui seorang narapidana yang cukup berbahaya yang bernama Mr. Lee. Diketahui Mr. Lee sangat banyak melakukan kejahatan, termasuk penculikan anak-anak di bawah umur untuk diperdagangkan serta memproduksi barang-barang haram. Saat kepala sipir mengintimidasi Mr. Lee, tiba-tiba salah seorang narapidana yang membersihkan ruangan menusuk penjaga penjara dan perperangan antara mereka pun terjadi. Bahkan seluruh narapidana dibebaskan oleh Mr. Lee untuk dijadikan sebagai anak buahnya. Di tempat lain pada pagi hari, terlihat seorang nelayan menemukan seorang pria yang bernama Abdi, anak buah Mr. Lee, yang sedang sekarat dibunuh anak buah Mr. Lee. Saat di rumah sakit, Abdi dirawat oleh seorang suster yang bernama Irene. Sebenarnya kamu siapa sih? Siapa yang ngelakuin ini ke kamu? Saat siuman dari komanya, ternyata Abdi tidak ingat siapa dirinya. Irene pun memanggil Abdi dengan sebutan nama Ismail, karena Irene tidak mengetahui identitas Abdi. Ismail. Setiap hari, Irene selalu mendampinginya. Bahkan, Irene mengajaknya ke pantai tempat di mana dia ditemukan oleh seorang nelayan yang bernama Pak Romli. Terlihat Abdi tidak mengingat apapun selain seorang wanita yang menodongkan senjata kepadanya. Di sebuah markas, seorang bos gangster yang bernama Anto terlihat kesal karena telah berjanji pada seseorang yang belum juga datang. Tak lama kemudian, orang yang ditunggu Anto datang dengan anak buahnya sambil membawa makanan yang ternyata Mr. Lee. Di sana, Anto mengungkapkan kekecewaannya pada Mr. Lee karena telah mengirim senjata palsu. Bahkan dengan sombong, Anto mengancam Mr. Lee untuk membunuhnya, yang tentunya dia akan menjadi gangster paling ditakuti. Akan tetapi, anak buah Mr. Lee telah lebih dulu membantai anak buah Anto di luar gudang. Merasa kalau Anto sudah mulai bermain-main dengannya, Mr. Lee langsung menyuruh tangan kanannya yang bernama Rika untuk menghabisi anak buah Anto. Anto pun harus mati di tangan Mr. Lee. Dengan wajah ketakutan, anak buah tangan kanan Anto yang bernama Bondi memberitahu sebuah informasi kalau salah seorang nelayan menemukan seseorang yang diketahui ada hubungan dengan Mr. Lee. Penemuan tersebut terjadi saat Mr. Lee berada di penjara dan sekarang ada di rumah sakit. Mr. Lee memberitakan Bondi secara langsung untuk membunuh pria tersebut yang bernama Abdi. Keesokan harinya, Bondi pergi ke rumah sakit yang telah diketahui tempat Abdi dirawat sebelumnya sambil marah pada seorang suster. Tak lama kemudian, Irene datang untuk menenangkan Bondi sambil mengobati luka di telinganya. Bondi sadar kalau perawat yang mengobatinya adalah perawat yang mengobati Abdi dan menanyakan pria yang dirawatnya 2 bulan yang lalu yang ditemukan nelayan di pantai. Akan tetapi, Irene menjawab kalau dia tidak mengetahui
tetapi Bondi memaksanya yang berniat akan menyakiti Irene. Tiba-tiba Apa nih? Dok. Lepasin gue. dengan sangat marah, Abdi berniat akan membunuh Bondi. Akan tetapi Irene langsung mencegahnya. Pada malam hari, Irene mengatakan pada Abdi kalau dia akan pergi ke Jakarta untuk meneruskan sekolah kedokterannya. Di sana, Irene mengajak Abdi untuk ke Jakarta agar bisa melakukan operasi untuk mengeluarkan proyektil peluru di kepalanya. Akan tetapi, Abdi takut seandainya suatu hari dia akan menyakiti Irene karena dia tidak mengetahui apakah dia orang baik atau buruk. Irene pun mengatakan kalau dia meyakini kalau Abdi adalah orang yang baik. Akan tetapi, Abdi tetap pada pendiriannya kalau dia tidak ikut dengan Irene. Di situ. Saat Abdi dan Irene menunggu bis untuk ke Jakarta, di seberang jalan, Bondi dan anak buah Mr. Lee terlihat mengikuti mereka. Bondi dan temannya langsung mengejar bis yang dinaiki Irene yang mereka kira Abdi juga ikut dengannya. Di tengah jalan, Bondi dan temannya langsung menghambat perjalanan bis. Dengan kejam, mereka membunuh semua penumpang yang mengira Abdi ada di dalamnya. Abdi. Dari bangku belakang, Irene langsung menelpon Abdi dengan ketakutan, yang membuat Abdi terkejut mendengar suara tembakan. Bondi dan temannya langsung membawa Irene untuk mencari tahu di mana Abdi. Sesampai Abdi di bis yang diantar oleh Pak Romli, dia terkejut melihat semua orang sudah tewas di dalam bis, serta mengetahui kalau Irene telah dibawa oleh orang-orang tersebut yang masih belum dia ketahui siapa mereka. Akan tetapi, Abdi harus berhadapan dengan para anak buah Mr. Lee yang ingin membakar bis untuk menghilangkan jejak. Saat Abdi akan ditembak anak buah Mr. Lee, tiba-tiba Pak Romli menghentikannya, yang membuat Pak Romli tertembak dan tewas. Tunggu Pak. Polisi pun datang dan menangkap Abdi. Di tempat lain, anak buah Mr. Lee membawa Irene dan satu orang anak kecil yang juga dibawanya. Karena Bondi terlalu banyak berkomentar tentang rencana mereka, Bondi pun langsung dibunuh oleh kedua orang anak buah Mr. Lee. Di kantor polisi, terlihat Abdi diinterogasi komandan polisi tentang keterlibatannya dengan pembunuhan di bis serta hubungan dengan Mr. Lee. Akan tetapi, Abdi mengatakan kalau dia tidak mengetahui apa-apa, bahkan dia tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Merasa kalau Abdi tidak berbohong, komandan polisi menceritakan kalau Abdi adalah anak buah Mr. Lee. Mr. Lee adalah seorang kriminal kelas kakap, bahkan seorang bandar narkoba, serta menjual senjata ilegal. Mr. Lee sering menculik anak-anak belasan tahun untuk dididik menjadi brutal dan membunuh untuk dijadikan anak buahnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba seseorang mematikan lampu di ruangan interogasi polisi. Saat komandan melihat ke luar jendela, Abdi pun harus menghadapi orang tersebut yang ternyata diperintahkan oleh Mr. Lee untuk membunuhnya.
Setelah membunuh mereka semua, Abdi pun mengingat segalanya saat bersama dengan teman-temannya. Di tempat lain, Mr. Lee sedang menawan Irene. Dia menghubungi anak buahnya. Ternyata Abdi yang menjawab telepon dari Mr. Lee. Abdi menanyakan di mana Irene karena dia sendiri yang akan menemui Mr. Lee, tidak perlu menjemputnya. Mr. Lee langsung mengirimkan lokasi di mana dia berada. Abdi segera ke lokasi yang telah dikirim oleh Mr. Lee. Sesampai di sana, Abdi dihadang oleh salah satu temannya yang meminta agar pergi dari sini karena Mr. Lee pasti akan membunuhnya. Akan tetapi Abdi bersikeras menemui Mr. Lee karena dia harus membawa Irene dengan selamat. Irene tidak ada masalah dengan Mr. Lee. Karena Abdi bersikeras, mereka berdua pun harus saling melumpuhkan. Setelah mengalahkan salah seorang temannya, tiba-tiba Rika datang dari belakang dan langsung menembak Abdi. Akan tetapi Abdi berhasil menghindar. Abdi pun langsung merebut pistol dari tangan Rika. Abdi meminta agar Rika menunjukkan kepadanya di mana Irene. Akan tetapi Rika langsung melukai tangan Abdi dengan pisau yang disembunyikannya, sehingga mereka berdua pun harus bertarung. Terlihat Abdi tidak mau melukai Rika saat mereka berdua bertarung. Akan tetapi Rika tampak ingin agar Abdi terbunuh karena perintah dari Mr. Lee. Setelah Rika kalah, Abdi meminta agar Rika pergi dari Mr. Lee untuk hidup damai tanpa bayang-bayang dari Mr. Lee. Akan tetapi Rika langsung menodongkan pistol pada Abdi. Saat menembak Abdi, Rika sengaja mengarahkan tembakan ke tempat lain agar Abdi dengan refleks membunuhnya. Di tempat Mr. Lee, Irene didatangi salah seorang anak buah Mr. Lee yang ingin memperkosanya. Akan tetapi Irene berhasil melawan dan membunuhnya. Di luar, Abdi menghubungi Mr. Lee mengatakan kalau dia sudah datang dan ingin menyelesaikan semua masalah dengannya. Di dalam, Irene mengambil kesempatan untuk kabur sambil membawa senjata anak buah Mr. Lee yang dibunuhnya. Bahkan Irene berhasil membunuh beberapa anak buah Mr. Lee yang dijumpai. Saat terpojok, Irene terlihat pasrah. Akan tetapi Abdi datang dan langsung membunuh semua anak buah Mr. Lee. Setelah mereka bertemu, tiba-tiba Mr. Lee datang dan langsung menendang Abdi. Dan final battle pun terjadi.
Pada keesokan harinya, terlihat Abdi yang kini terbaring di rumah sakit pasca dari perkelahiannya dan kembali dirawat oleh Irene untuk selalu bersamanya. Dan film pun berakhir.